Hai Sobat Real Chess, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, final kejuaraan globalchess.com 2022 dimulai tadi malam di Toronto, Kanada. Turnamen ini akan berlangsung hingga tanggal 7 November. Dan sudah memasuki babak 8 besar, ada pertemuan Duda Enkiatov melawan Hikaru Nakamura. Dan ini lucu banget ya, dari game keempat. Jadi mereka bermain sebanyak 4 game formatnya. Dan di game terakhir, Duda Enkiatov memainkan pembukaan yang sangat wow. Pembukaan yang biasanya cuma buat lucu-lucuan aja, tapi Duda Enkiatov memainkan pembukaan ini di turnamen resmi yang hadiahnya juara satunya 200.000 US dollar. Pembukaannya apa? Ya, Duda memegang buah putih memulai dengan langkah E3, Hikaru menjawab dengan E5. Kemudian Duda memainkan pembukaan Raja E2. Ini pembukaan Bongklot ya. Biasanya cuma buat lucu-lucuan aja nih, tapi Duda memainkannya di turnamen yang ada hadiahnya loh. Dan dia jadi Grandmaster dunia pertama yang melakukannya. Nah, kemudian Hikaru Nakamura menjawab dengan langkah D5, putih D4, hitam kuda C6, putih kuda C3, hitam kuda F6, putih F3, hitam gajah D6. Kemudian putih Raja F2, hitam rokade pendek, putih kuda G ke petak E2, hitam menteri E7. Putih kuda B5, hitam gajah B4, putih C3, hitam gajah A5, putih A4, hitam gajah B6. Dari tadi gajahnya pergi-pergi terus ya karena gajahnya lagi coba diserang oleh Duda Enkiatov. Nah, Hikaru Nakamura nggak mau ngasih gajah gelapnya kepada Duda Enkiatov. Karena gajah gelapnya sangat bagus untuk kekuatan menyerang di petak E3 ini. Putih lanjutkan dengan langkah H3 di langkah ke-11, hitam A6. Putih kuda A3, hitam kuda E8. Hikaru Nakamura mulai melakukan manuver di permainan dengan kontrol waktu 15 menit dan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Putih B4, hitam kuda D6, putih G3, hitam benteng E8. Putih mainkan benteng A2, hitam menteri F6. Putih Raja G2, hitam gajah F5. Putih G4, hitam gajah G6, putih kuda G3, dan Hikaru Nakamura mendobrak dengan H5. Kita bisa lihat dari tadi ya, susunan dari pion yang dilakukan oleh Duda Enkiatov sangat solid. Dan di sini Hikaru Nakamura mendobrak dengan pengorbanan pion di petak H5. Putih benteng G1, dia tidak mau makan pion di petak H5. Gimana kalau misalkan putih makan? Maka Hikaru Nakamura akan merespon dengan jalan gajah ke petak H7. Nah, ini mulai terbuka jalur G-nya, jelas akan berbahaya guys. Gimana cara lanjutkan untuk menyerang? Ya, hitam akan melanjutkan serangan dengan mengeksploitasi jalur yang terbuka ini. Duda Enkiatov benteng G1, kemudian hitam H4, putih kuda E2, hitam benteng A ke petak D8, putih gajah D2, dan hitam kuda C4. Terjadi pertukaran kuda, putih A5, hitam gajah A7, putih menteri E1, dan hitam melanjutkan serangan dengan gajah D3. Putih menteri F2, hitam kuda E7, putih kuda C1, gajah memukul gajah, benteng memukul gajah, dan kuda D5. Langkah ke-28, putih kuda E2, hitam menteri E7. Ya, tujuannya adalah untuk melakukan pertukaran dan mendapatkan pion di petak E3. Karena putih tidak bisa memukul dengan pion E, kuda akan jatuh. Nah, sekali lagi Duda Enkiatov bermain dengan benteng E1. Jadi hanya bertahan aja di sini, tapi solid banget guys. Ini nggak mudah untuk membongkar sisi pertahanan putih. Nah, gimana cara Hikaru Nakamura untuk melanjutkan serangan? Dia memainkan langkah C6. Tujuannya adalah untuk gajah B8 dan membongkar diagonal ini. Kemudian putih benteng B2, hitam memukul pion D4, putih kuda memukul pion, menteri ke petak F6. Putih benteng BB1, hitam G6, putih Raja H1, hitam benteng D7, putih benteng E2, gajah memukul kuda. Pion E memukul gajah, terjadi pertukaran benteng, menteri memukul benteng, dan benteng E7. Ya, karena diserang terus ya teman-teman, dan keuletan dari Hikaru Nakamura yang nggak menyerah untuk menyerang, akhirnya Duda Enkiatov juga terbongkar juga ya pertahanannya. Karena di sini momen krusialnya ketika gajah memukul kuda, kemudian
memukul dengan pion E ini membuat keunggulan besar bagi pemain hitam. Serba salah bagi Dudayenkitov dengan waktu 43 detik. Apabila dia memukul dengan pion C, maka terlalu riskan ya, akan meloloskan pion di petak C4 menjadi pion promosi. Kemudian hitam benteng E7, putih menteri F2, dan hitam lanjutkan dengan kuda F4. Gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan benteng F1. Ya, bagaimana cara kalian melanjutkan serangan kalau kalian jadi Hikaru Nakamura, guys? Yap, bener banget. Benteng masuklah ke petak E3. Menteri memukul pion H4, benteng memukul pion C3, menteri D8 skak, raja G7, raja G2, benteng C2 skak, benteng F2, benteng memukul benteng, raja memukul benteng, dan pion C3 dimainkan. Posisi raja hitam gak bisa diskak, dan 2 langkah lagi pion promosi tidak akan tercegah. Ya, kenapa sih main bongklot itu nggak boleh dilakukan dalam permainan profesional? Karena itu tidak sesuai dengan prinsip opening, teman-teman. Dengan pilihan raja ke petak E2, maka kalian di sini melambatkan perkembangan buah kalian, di mana raja harusnya dalam posisi aman dengan melakukan rokade, tapi dengan raja E2 ini, raja menjadi tereksploitasi atau mudah diserang. Nah, itulah kenapa main catur juga harus dengan prinsip opening. Nah, teman-teman, Hikaru Nakamura berpeluang banget nih. Dia lagi wangi banget dan bisa menjadi juara final kejuaraan globalchess.com ini dengan total hadiah 1 juta US dollar. Gimana menurut kalian peluang Hikaru Nakamura? Kita ngobrol di sana karena setiap malam Herald Chess akan selalu live jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa bantu aku dengan cara komen, like, share, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi kalian.